Halo sahabat ternak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya masih di channel ABCD Farm. Nah, kali ini kita akan bahas tahapan budidaya pembibitan ikan gurame. Yang pertama tentunya kita merawat telur terlebih dahulu, dan di sini sedang penyortiran ya, dalam artian penghitungan. Nanti kita satu kolamnya akan tebar berapa ekor bibit ikan gurame. Nah, jadi ini telurnya kita hitung dulu. Setelah dari kita angkat dari sarangnya, kemudian kita masukkan ke dalam baskom semuanya. Dan tentunya kita hitung dulu gitu ya, supaya nanti kita mengetahui awal mula tebar telur itu berapa butir gitu ya. Supaya kita nanti bisa mengetahui hasilnya berapa sih yang kita dapat dari pembibitan ikan gurame yang kita ternak. Nah, di sini saya mau pisahkan dalam satu baskom itu 2000 butir telur ikan gurame ya teman-teman. Jadi nggak banyak-banyak, sekitar 2000 butir aja. Dan di sini lagi proses penghitungan gitu ya. Nah, jadi nanti setelah semuanya kita pisahin, satu baskomnya itu 2000 butir, 2000 butir, dan kita simpan kurang lebih 10 hari teman-teman. Nah, setelah 10 hari baru kita bisa tebar ke kolam plastik ya teman-teman. Nah, kolam plastik. Nah, ini adalah video kemarin yang mana pemindahan dari kolam plastik yang ini usianya sekitar 2 mingguan setelah tebar ya teman-teman, dan ukurannya baru biji timun. Nah, jadi di sini kita harus ada yang namanya perpindahan. Kenapa? Ya supaya untuk menjaga-jaga kualitas air, karena kalau kita diamkan aja di kolam yang satu ini, tentunya nanti lama kelamaan kolam ini akan kotor dan banyak lumutnya, dan juga bisa sampai nanti bahkan aroma airnya itu berubah teman-teman ya. Karena memang saya di sini itu budidayanya itu tanpa ada aerator dan juga tanpa menggunakan sirkulasi air, hanya kolam yang menggenang saja gitu ya. Kolam yang menggenang menggunakan plastik, dindingnya juga menggunakan bambu, dan usianya ini udah berapa tahun ya, saya lupa lagi. Dan bahkan di pinggir-pinggirnya udah pada saya pakai patok kayak gitu, karena udah mau pada roboh teman-teman, dimakan rayap gitu ya. Tetapi alhamdulillah ini hasilnya, walaupun ukuran 2 kali 2, kolamnya sangat sederhana, tetapi ini udah sangat begitu menghasilkan bagi saya. Dan tentunya walaupun kolamnya sangat sederhana gitu ya, tetapi kalau kita tepat dalam budidaya ikan, tepat dalam segi perawatan, dan juga tepat ikan apa yang kita budidayakan, tentunya nanti penghasilannya juga akan sangat luar biasa teman-teman ya, walaupun kolamnya sangat sederhana. Nah, kenapa sih di sini, apakah saya sedang jadi dalam segi pemindahan, kalau sahabat itu ingin tahu ya, kita contohnya tebarnya 2000 ekor. Nah, ini kemarin 2700 ekor butir gitu ya, butir tebar mulai telurnya, kemudian sekarang udah sebesar biji timun, udah sekitar usia 2 mingguan setelah tebar. Kira-kira kalau sahabat penasaran mau hitung lagi, ya kita tinggal hitung aja sekalian memindahkan gitu ya. Kita hitung kira-kira 2 minggu itu berapa persen sih kehilangannya. Dan ternyata di sini alhamdulillah teman-teman, ternyata kehilangannya hanya sekitar 30 ekor aja. 2 minggu setelah tebar, ternyata kehilangannya 20 ekor. Dan ini setelah sehari pemindahan, di sini kelihatan nggak ada ikannya ya teman-teman, karena bening dan ikannya itu berada di bawah kenting seperti ini. Karena memang ikan yang sehat itu seperti ini ya teman-teman. Jadi pada apa pada sembunyi ya, pada sembunyi di bawah kenting. Nah, ini tandanya bahwa ikan guraminya sehat-sehat teman-teman ya, sehat-sehat. Walaupun di sini kurang lebih jumlahnya ada 2700 ekor kurang, tetapi kayak nggak ada ikannya ya teman-teman, kayak nggak ada ikannya, padahal ini kolamnya ukuran 2 kali 2 teman-teman. Tetapi karena mereka bersembunyi di bawah genting, jadi nggak kelihatan. Tetapi kalau kita serok di bawah genting, satu genting aja itu banyak banget ya, banyak banget. Sekali serok juga bakalan mendapatkan bibit ikan yang banyak.
Nah, di sini kita perlu perhatikan ya, jadi masalah air dan juga pakan itu harus benar-benar kita perhatikan, apalagi kalau di cuaca yang sangat ekstrim. Biasanya kalau musim hujan terus-terusan atau apalagi, hujan di malam hari gitu ya, itu sangat, membahayakan sebenarnya. Dan kemudian bagaimana Bang kalau kita di atasnya itu pakai, apa namanya, pakai atap gitu supaya nanti tidak kehujanan ya? Bisa gitu ya, asalkan nanti atapnya itu transparan ya, transparan. Nah, nanti setelah kita, apa namanya, dari kolam plastik udah sebesar 1 sentian, baru kita bisa tebar ke kolam tanah untuk lebih mempercepat masa pertumbuhannya, teman-teman. Nah, di sini tuh, ada beberapa ekor yang ukurannya itu lebih besar karena memang, apa namanya, ada yang beli, kemudian ada sisanya sedikit, kemudian saya satukan aja ke kolam yang ini, yang ukuran 1 jarian gitu ya. Nah, dari 1 sentian ke 1 jarian itu sangat cepat sekali teman-teman, nggak perlu membutuhkan 1 bulan. Asalkan teman-teman tebarnya itu di kolam tanah dan juga kolamnya itu bagus, dalam artian sebelum, diisi bibit ikan gurame itu keringkan kolam tanahnya terlebih dahulu. Setelah dikeringkan kemudian kita rabuk menggunakan kotoran ayam dan diisi air, didiamkan kurang lebih 10 hari. Dan setelah 10 hari didiamkan kemudian kita tebar, si bibit ikan guramenya dan tunggu hanya beberapa minggu aja, sekitar 3 mingguan. Dari 1 sentian, udah bisa sebesar 1 jarian, bahkan bisa lebih teman-teman ya, bahkan bisa lebih, tergantung dari segi luas kolam dan juga tergantung dari segi, rabukannya gitu ya. Kalau rabukannya bagus biasanya nanti akan menimbulkan pakan-pakan alami yang banyak sehingga mempercepat pertumbuhan bibit ikan gurame yang kita ternak. Nah, jadi sekian sahabat ternak semuanya tentang tahapan proses, budidaya pembibitan ikan gurame secara singkatnya, dari mulai perawatan telur, kemudian, penebaran di kolam plastik, sampai penebaran di kolam tanah untuk menarget 1 jarian bahkan lebih gitu ya. Itu waktunya hanya beberapa bulan saja, tidak begitu lama ya teman-teman, dan hasilnya sangat luar biasa dari budidaya pembibitan ikan gurame tersebut. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi sahabat ternak semuanya dan juga menginspirasi sahabat ternak semuanya. Tetapi jangan lupa support terus channel IBCD Farm dengan menekan tombol subscribe dan juga share video ini ke sahabat Anda semuanya. Salam sukses dan salam sejahtera sahabat ternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.